Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 7 Juli 2025. Iman yang membawa penyembuhan. Kutipan dari Injil Matius bab 9 ayat 18b. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Sobat Katolikana, Sally berusia 8 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara dari keluarga yang berpenghasilan pas-pasan, dan ia harus menghadapi kenyataan jika adiknya sedang sakit dan harus dioperasi. Hal ini bukanlah hal yang mudah bagi keluarga Sally. Jangankan operasi, untuk biaya sehari-hari saja susah. Dan ayahnya berkata kepada Sally, hanya mujizat yang dapat menyembuhkan adikmu. Mujizat? Apa itu mujizat? Tanya Sally dalam hatinya. Sally ingin membantu adiknya supaya sembuh. Namun ia hanya punya 1 buah celengan yang ia sangat sayangi. Tapi karena keinginan yang kuat supaya adiknya sembuh, ia pecahkan juga celengannya. Segera uang berhamburan di lantai. Ia punguti dan mulai menghitung. Dan hanya $1.11 atau berkisar Rp17.000. Segera ia pergi ke toko obat dan berkata ke penjual toko, "Aku ingin membeli mujizat supaya adikku sembuh." Penjaga toko menjawab, "Gadis kecil, di sini tidak menjual mujizat. Pergilah kembali ke orang tuamu." Sally berkata, "Tolonglah, kata ayahku, hanya mujizat yang dapat menyembuhkan adikku." Tiba-tiba seorang pria parubaya menghampiri Sally dan berkata, "Siapa namamu, gadis kecil? Mujizat seperti apakah yang dibutuhkan adikmu?" Sally kemudian bercerita bagaimana kondisi adiknya, dan pria itu mendengarkan dengan sabar. Suara Sally makin lama makin parau. Tak terasa matanya mulai basah dan Sally menangis. Pria itu berkata, "Ayo, kita ke rumahmu." Singkat cerita, operasi untuk adiknya dilakukan dan berjalan lancar. "Operasi ini pasti biayanya mahal," kata ayah Sally. "Keyakinan dan cintamu kepada adikmu telah membawa kegembiraan bagi adikmu dan keluarga kita." Sobat Katolikana yang terkasih, hari ini Tuhan berbicara kepada saya bagaimana datang dari hati yang paling dalam. Iman seperti seorang kepala rumah ibadat untuk anak perempuannya yang baru saja meninggal. Juga iman seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Iman dapat menjadi sumber pengharapan dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam kehidupan. Saya percaya pada kuasa Tuhan dan janjinya, bahwa dalam situasi yang sulit, saya akan memperoleh jalan keluar. Ya, tentu saja, iman dan percaya adalah 2 hal yang saling terkait. Iman yang kuat dapat membantu kita percaya pada Tuhan dan janjinya, bahwa iman dapat membawa perubahan dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk terus senantiasa mengupayakan iman yang teguh, karena dapat membantu kita untuk terus percaya pada kuasa Tuhan dan janjinya yang memberikan pengharapan dalam menghadapi kesulitan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, karena doa merupakan sumber kekuatan dan pengharapan kita, serta tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus,
Aku bersyukur karena aku boleh percaya padamu dan janjimu. Berikan aku iman yang teguh dan percaya diri untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau akan menolongku dan memberikan kekuatan untuk melewati setiap kesulitan dan tantangan hidupku ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.